kortisol doang loh ya. Lagi internetku nggak stabil, aku off cam. Oke, nanti aku on cam lagi kalau stabil. Oke, mohon maaf. Jadi kayak kita main petak umpet ya. Ada wajah, terus kemudian nggak ada wajah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, misalkan kalau kortisol, jumlah kadar kortisol kita tinggi di dalam tubuh, itu membuat kita cenderung mencari makanan yang manis atau yang berlemak. Nah, makanya kalau lagi di kondisi yang craving nyari makanan manis, bisa jadi itu tanda kortisol lagi naik gitu ya. Masya Allah ya, tubuh kita tuh terlalu pintar teman-teman, udah didesain oleh Tuhan sebegitu pintarnya, jadi bisa memberikan kita sinyal-sinyal gitu, asal memang kita punya edukasi yang benar gitu ya. Nah itu baru kortisol. Jadi bisa jadi bukan karena kita kurang disiplin teman-teman, tapi tubuh kita sedang mencari rasa aman lewat makanan, karena tubuh kita tuh kayak ngerasa terancam gitu, kortisolnya tinggi soalnya, jadi dia tubuh kita tuh kayak minta perhatian lewat makanan yang manis. Itu baru kortisol. Sekarang kita bicara mengenai insulin misalkan. Insulin yang terlalu tinggi, correct me if I'm wrong ya teman-teman yang mungkin dari dokter atau mungkin nurse gitu ya. Insulin terlalu tinggi akibat pola makan tinggi gula. Nih, watch out. Peringatan dini untuk teman-teman yang suka banget minum makanan manis, minum boba, kopi susu gula aren, kemudian suka cake yang manis, yang nggak pernah bisa menahan mulutnya untuk masukin makanan yang manis atau bergula tinggi, berkandungan gula tinggi. Hati-hati, tubuh yang insulinnya tinggi, terlalu tinggi, itu membuat tubuh kita terkunci atau terjebak dalam mode penyimpanan lemak gitu kan. Jadi menurunkan berat badan itu teman-teman sebegitu uniknya loh. Wallahi saya tuh pada saat belajar tentang ini dan belajar kembali untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman pagi ini, saya tuh benar-benar realize, akhirnya saya paham banget menurunkan berat badan itu bukan semata-mata soal neken nafsu makan, tapi juga bagaimana kita menyeimbangkan komunikasi antar hormon. Nah sekarang spesifik, ini teman-teman boleh di capture aja ya. Ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi tidur kita, fokus dan kinerja kita. Bahkan juga ada hormon-hormon yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cara kita membangun hubungan dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Dan kemudian hormon-hormon yang kemudian mempengaruhi motivasi kerja kita. Itu ada semua, Masya Allah ya. Luar biasa, Allah tuh emang mendesain tubuh kita tuh luar biasa banget. Teman bisa punya gambaran bahwa ini tuh emang kayak manajer kecil gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas secara sederhana lagi karena aku ingin teman-teman yang non medis bisa paham secara praktisnya itu seperti apa ya. Jadi kita akan bahas secara sederhana hormon-hormon utama yang mempengaruhi penurunan berat badan. Ini boleh di capture, tapi setidaknya izinkan aku untuk memberikan gambaran ya. Tadi kita udah bahas mengenai insulin, mengenai kortisol, kita udah bahas itu ya. Kemudian sekarang hormon yang ketiga, ada lagi hormon ketiga, growth hormone. Growth hormone ini atau hormon pembakar lemak secara alami teman-teman. Growth hormone ini aktif pada saat tidur nyenyak dan pada saat kita dalam kondisi berpuasa. Masya Allah ya, aku tuh aduh ya Allah, benar-benar kalau di muslim mungkin kita diminta untuk berpuasa selama satu bulan penuh itu memang untuk meriset proses metabolisme tubuh kita juga pada akhirnya gitu ya. Dan growth hormone ini teman-teman tahu nggak dia teraktivasi pada saat di jam-jam kurang lebih ya, seingat saya, sepahaman saya itu di jam 11 sampai jam 2 pagi. Dia akan teraktivasi secara optimal, secara maksimal. Makanya, dan dia tuh teraktivasi pada saat kita deep sleep. Bayangin kalau kita terbiasa tidurnya di atas jam 1, kita tuh melewatkan golden hour nih, golden periodnya, jam 11 sampai jam 2 pagi. Periode si growth hormone ini teraktivasi secara optimal ya. Artinya kalau misalnya kita mau masuk ke dalam periode aktivasi si growth hormone, otomatis dong tidurnya harus jauh-jauh di bawah jam 11 dong, benar gak? Namanya growth hormone itu munculnya aktivasi optimalnya pada saat deep sleep, tidurnya tuh nyenyak gitu. Mungkin perkiraanku kita harus tidur di jam 9:30 kali, jam 9:30 atau jam 10 paling lambat gitu ya. Nah itu ya, dan karena growth hormone ini juga kemudian membantu pembakaran lemak secara alami dan regenerasi
sel kita. Kemudian ada lagi hormon yang lain yang mempengaruhi penurunan berat badan, leptin dan grelin. Ini hormon yang keempat. Aduh, ini aku bilangnya duo maut ya, karena si leptin dan grelin ini nih kayak si kembar yang mengatur nafsu makan kita. Si leptin itu memberi sinyal kenyang, ya, dan si grelin itu memberi sinyal lapar. Keduanya ini teman-teman nih, si kembar ini itu sering terganggu kalau kita stres dan kurang tidur. Nah, kalau tidur kurang, makan gak teratur, stresnya tinggi, kortisolnya tinggi, grelin jadi naik terus, leptinnya jadi gak sensitif. Makanya bawaan kita jadi lapar terus, meskipun udah makan, udah kayak makannya udah kayak porsi kuli gitu ya, gede banget, udah sering makan, tapi tetap aja rasanya lapar gitu. Karena makanya kalau teman-teman ingin menurunkan berat badan, pastikan tidur Anda berkualitas ya. Oke, kemudian hormon berikutnya, estrogen, progesteron. Tahu nggak? Ya, ini bukan cuma sekedar hormon reproduksi doang. Enggak, dia tuh bisa mempengaruhi hormon pendistribusian lemak kita gitu. Jadi kalau misalnya lemak di bagian perut dan di bagian paha. Lalu terakhir, hormon utama yang berpengaruh pada penurunan berat badan itu adalah hormon tiroid. Ini pengatur metabolisme kita, teman-teman. Ya, kalau tiroid kita bekerjanya lambat sekali, berat badan kita akan naik meski makan kita sedikit, kan? Ya, jadi sebegitu luar biasanya ya. Makanya kenapa aku mengatakan bahwa hormon ini tuh udah kayak manajer kecil, udah kayak sistem komunikasi di dalam tubuh kita, ya. Lanjut, oke. Lanjut teman-teman. Sekarang kita akan bahas melihat penyebab paling sering dari ketidakseimbangan hormon, ya, yang membuat hormon-hormon kita tuh jadi nggak seimbang tuh apa aja sih? Paling enggak teman-teman ada 6 penyebab utama, ya. Pertama, stres berkepanjangan, tentu saja bikin hormon kortisol jadi tinggi. Kemudian gangguan pada hati, usus, ya, pada hati kita, usus kita, karena terjadinya resistensi insulin, gitu ya. Mikrobiom kita di dalam usus pun juga terganggu, itu juga penyebab utama yang membuat ketidakseimbangan hormon. Kemudian kurang gerak, nah tuh penyebab utamanya. Jadi ayo dong jangan mager. Kalau teman-teman misalkan nggak sempat olahraga, bisa dong kalau misalnya teman-teman bekerja di kantor, mungkin kantornya atau ruangan kerjanya ada di lantai 4, bisa dong lantai 1, lantai 2 naik tangga, nanti naik lantai 3, lantai 4-nya bisa naik lift lah gitu. Tapi paling tidak ada lah gerak badan kita yang setiap harinya tuh dibuat aktif gerak gitu ya. Kemudian yang keempat, paparan toksin dari plastik, dari pewangi, bahkan dari kosmetik. Hati-hati teman-teman. Bahkan termasuk paparan blue ray atau sinar biru, itu juga mempengaruhi ketidakseimbangan hormon, ya. Dan tentu saja kurangnya nutrisi penting. Pola makan yang terlalu tinggi gula, seratnya kurang, air putihnya kurang. Wassalam. Jadi silakan refleksi ke program makan masing-masing, coba dicek masing-masing. Makanan kita itu udah cukup protein, udah cukup serat atau enggak. Dan hati-hati, jangan lupa konsumsi air putih. Air putih itu enggak semata-mata memang secara simpel orang selalu bilang pokoknya 2 liter sehari. Belum tentu. Air putih tergantung berat badan juga teman-teman. Nah nanti tinggal tanya ke coach ya, di coach di IO Pro Community. Ada hitungannya, ada perhitungannya untuk menghitung kebutuhan minum konsumsi air putih kita. Itu harus disesuaikan dengan berat badan. Jadi nggak melulu maksimal 2 liter sehari, enggak. Ada hitungannya. Kalau memang mau lebih tepat guna. Ya. Oke, jadi teman-teman solusi jangka panjang bukan untuk menurunkan berat badan, bukan sekedar diet, apalagi diet ekstrim. Diet ekstrim itu apa? Diet ekstrim tuh kalau buat saya pribadi ya, diet ekstrim itu udah kelihatan deh dari orang-orang yang turun berat badan tuh lebih dari 5 kilo dalam 1 bulan. 4-5 kilo dalam sebulan tuh udah sehat, kategori sehat penurunan berat badan. Kalau lebih dari itu, hati-hati. Impact-nya tuh nggak main-main. Rambut teman-teman bisa rontok, kemudian gigi jadi gusi jadi gampang berdarah, dan kulit jadi kering, muka jadi kelihatan awet tua gitu ya, bukan awet muda tapi jadi awet tua. Jadi hati-hati. Lalu gimana kita cara menjaga keseimbangan hormon secara alami? Nah, kita bahas lebih lanjut, oke? Keep fokus teman-teman. Ini adalah beberapa, aku ingin memperkenalkan teman-teman ya terminologi pendekatan yang biasa aku gunakan, yaitu pendekatan seimbang. Seimbang ini sebuah framework yang teman-teman bisa gunakan untuk dicek masing-masing di dalam kehidupan masing-masing gitu ya.
Ini adalah strategi yang sangat sederhana buat aku pribadi. Ya, seimbang. S-nya itu adalah sadari emosi diri. Jadi itu kenapa aku bilang penurunan berat badan itu kemudian ngaruh ke psikologis. Ini bukan sekedar teori, memang faktanya demikian gitu. Makanya kalau mau nurunin berat badan, kita harus aware dulu ya. Dalam sehari-hari emosi atau aspek psikis kita tuh yang lebih dominan muncul tuh apa? Nah, untuk bisa menyadari emosi diri kita dominan itu apa, maka kalau aku pribadi, aku biasanya akan suggest ke klienku yang yaitu tadi yang aku bilang, ada orang-orang yang susah turun berat badan karena aspek psikologis. Aku akan minta mereka untuk melakukan journaling, ya, journaling sebelum tidur, menuliskan hari ini tuh ada kejadian apa yang dirasakan, responnya yang muncul seperti apa, kemudian impact-nya seperti apa dari respon yang muncul. Jadi itu bikin journaling sebelum tidur. Supaya apa? Supaya mengenali setiap hari kita, emosi yang dominan itu apa, yang muncul dominan itu apa, gitu ya. Kemudian kedua, energize tubuh, teman-teman. Energize tubuh dalam hal ini adalah gerak aktif. Tadi aku udah kasih tips ya, kalau misalnya teman-teman di naik turun tangga, kalau saya punya ruang kerja di lantai 3, ya udah lantai 1, lantai 2 boleh dong naik tangga, jangan melulu naik lift lah gitu loh. Atau sekarang tuh juga ada kok gerakan olahraga simple, satu setnya cuma 4 menit itu ada gitu ya. Atau paling tidak gerakan stretching lah gitu ya, yang dilakukan paling tidak seminggu tuh kita gerak untuk olahraga paling tidak seminggu 3-4 kali frekuensinya. Itu udah, kalau bisa minimal 3 kali dia dalam seminggu teman-teman melakukan olahraga ya. Kemudian I-nya, istirahat yang cukup, tidur sebelum jam 11 malam, hindari cahaya biru. Oke, ini aku tahu bukan hal yang gampang karena aku pribadi juga challenge banget di sini untuk tidak scrolling HP sebelum tidur. Aku tahu banget rasanya nggak mudah, tapi yuk kita sama-sama coba mulai perbaiki, mulai dikurangi jam scrollingnya ya. Kenapa harus sebelum jam 11? Tadi aku cerita ya, ada yang namanya growth hormone. Dia teraktivasi secara optimal di jam 11 sampai jam 2. Ya, itu pun jam 11 dalam kondisi deep sleep alias tidur nyenyak ya. M-nya, manajemen stres ya. Manajemen stres ini kalau aku lagi kadang-kadang sekarang tuh ya, yang suka aku praktekin, aku tuh suka ngelatihan nafas. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin aku kayak kepancing, trigger, kayak kemarin tuh baru aja kemarin di gym ada orang yang agak-agak nyebelin gitu ya, itu udah hampir kepancing tuh emosiku. Jadi yang aku lakukan saat itu adalah lewat teknik nafas, 4 detik inhale ya, tarik nafas, ditahan 4 detik, exhale 6 detik. Jadi 4 detik, ditahan 4 detik, kemudian keluarkan secara 6 detik. Itu tuh ngebantu banget nurunin trigger emosi yang kepancing tadi ya. Kemudian bangun komunikasi, B-nya bangun komunikasinya apa? Paling utama dengan Tuhan gitu ya. Kenapa? Ya karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu tubuh kita itu harusnya bekerja seperti apa, kita harus melakukan apa ya, komunikasi dengan Tuhan ya, dengan pekerjaan masing-masing. Oke? Kemudian dengan keluarga, dan kemudian cari komunitas, teman-teman. Carilah komunitas, jangan hidup sendirian ya. Jangan bersembunyi di balik aku tuh introvert. No, tetap aja seorang introvert butuh teman, butuh komunitas ya. Dan alhamdulillah kalau teman-teman tergabung di dalam webinar Revolusi Sehat ini, ada komunitasnya namanya Ayo Pro Community. Coba tanya ke pengundang masing-masing gimana caranya join ke Ayo Pro Community, karena Ayo Pro Community tuh Masya Allah ya, aku udah kerja bareng dengan Ayo Pro Community tuh udah dari tahun 2012, dan bener-bener bukan cuma kesehatanku yang terubahkan, tapi juga secara karakter, secara mental, secara mindset, secara banyak banget yang terubahkan. Jadi coba tanyakan ke pengundang gimana cara join di komunitas Ayo Pro. Oke? Kemudian A-nya, aktivasi sirkulasi limfatik. Saat ini banyak banget cara-caranya. Ada dry brushing. Dry brushing itu apa, Mbak Izzy? Bahasa simpelnya luluran. Luluran, teman-teman tahu nggak? Luluran itu bisa membantu loh untuk aktivasi limfatik kita gitu ya. Tapi juga ya jangan sering-sering juga, jangan tiap hari luluran ya, kasihan gitu ya. Kulit kan juga butuh regenerasi sel kulitnya yang sehat gitu. Nah, ada juga menggunakan sekarang ini lagi mulai ngetren juga ya, pijat limfatik, atau ada yang lebih canggih gitu ya, menggunakan teknologi microcurrent tuh ada.
udah banyak caranya teman-teman untuk aktivasi limfatik ini. Dan saya tahu banget Ayo Pro Community itu juga bekerja sama dengan ada sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan teknologi microcurrent, ya. Saya menggunakan teknologi tersebut dan terbukti ampuh banget untuk mati. Karena ketika lancar, banyak hal teman-teman, psikologis tidur jadi lebih nyenyak, kemudian secara psikologis juga jadi lebih gampang terkendali gitu ya, mengendalikan emosi itu jadi lebih mudah. Dan lebih utama yang paling saya suka adalah kondisi kulit gitu, glowingnya tuh lancar banget, glowingnya tuh benar-benar kelihatan, gak cuma karena skincare-nya mahal atau apa enggak, tapi kalau limfatika lancar itu ngaruh juga ke glowingan kulit kita. And then nutrisi penyeimbang hormon, kombinasi pola makan dengan tinggi protein, serat dan lemak sehat ya, alpukat, olive oil gitu, itu upayakan ada di dalam keseharian nutrisi makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian grounding, nah ini jarang banget orang lakukan, tapi semenjak pandemi udah mulai banyak sih ya. Grounding itu jemur matahari pagi. Pada saat pandemi aku yakin banyak yang melakukan jemur badan ya. Please itu dilakukan lagi, oke? Please itu dilakukan lagi. Ini untuk membantu meriset ritme biologis kita, grounding, supaya kita bisa dapat sinar matahari secara langsung ya. Tapi itu saja tetap butuh ini ya, sunscreen ya, jangan gitu aja. Oke? So, teman-teman, ini mungkin akhir dari materi saya. Oke? Saya cuma pengen mengatakan bahwa hidup sehat itu bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai juga, ya teman-teman. Dan saya ingin kita renungkan apa satu kebiasaan kecil yang bisa kita ubah mulai besok nih, atau bahkan mulai hari ini, untuk membantu hormon kita bekerja lebih baik. Kira-kira apa? Tulis di buku masing-masing atau di iPad masing-masing, tab masing-masing, tulis kebiasaan kecil apa. Paling tidak satu aja kebiasaan yang mau diubah supaya hormon kita bekerja lebih baik. Karena saat hormon kita seimbang, teman-teman, tubuh kita nggak lagi melawan diri kita sendiri. Hormon kita justru akan bekerja sama untuk menyembuhkan, untuk menurunkan berat badan secara alami bahkan, ya. So, terima kasih untuk fokus yang udah diberikan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk atensinya teman-teman. Mari kita sama-sama menjadi bagian dari 100.000 keluarga yang tumbuh secara sehat, fisik, mental, maupun finansial. Baik, saya kembalikan lagi kepada Kak Tika. Silakan Kak Tika.